سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ووباء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita Allah sudah sampaikan kita di tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Tentu Allah tarbiyah kita semua di tanah haram. Saya yakin Bapak Ibu selama berada di tanah haram Madinah Al-Munawwarah ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di awal waktu. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak Bapak Ibu? Sholat 5 waktu kita tidak pernah tinggalkan. Di antara cara Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hal keadaan kita. Di antara cara Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada dosa-dosa salah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi Bapak Ibu seminggu yang lalu sebelum kita berangkat ke sini. Apakah di setiap sholat 5 waktu kita sudah mempersiapkan diri minimal 20 menit sebelum azan Bapak Ibu? Tentu pertanyaan besar di dalam hati kita. Kita tidak pasti tidak mempersiapkannya. Ibu-ibu mungkin masih di dapurnya masak, Masya Allah. Bapak-bapak masih di ladangnya, di sawahnya, di kantornya, di tempat kerjaannya. Akan tetapi di tempat ini Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kelezatan daripada kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita berlelah-lelah? Kapan lagi Bapak Ibu bayangkan sampai mohon maaf terlihat daripada mata-mata Bapak Ibu semua sudah layu-layu kelihatannya, Masya Allah. Pingin tidur saja istirahat. Karena dari jam 2 malam kita belum beristirahat, sholat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir, bertahmid, bertahlil, mengagungkan daripada kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita terus beraktivitas semua karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua Bapak Ibu, walaupun lelah, walaupun capek Bapak Ibu, mengingatkan diri pribadi dan kita semua agar senantiasa mengembalikan kita yang mulia lagi semua karena Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu, awal keberangkatan kita naik ke bis dari asrama haji menuju daripada bandara, banyak sekali kerabat kita, saudara kita yang mengantar kita melambaikan tangan, mereka menitipkan doa kepada kita, berharap agar apa yang mereka hajatkan, agar apa yang mereka inginkan kita sampaikan di tanah haram Madinah Al-Munawwarah ini, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka. Akan tetapi Bapak Ibu sampai sini kadang Masya Allah
yang terngiang-ngiang di dalam telinga kita ketika di dalam bis pesawat kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami menuju rumahmu. Ya Allah, kami menuju Baitullahil Haram, kami menuju tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini Bapak Ibu, kita masih banyak marah-marah. Sampai di sini Bapak Ibu, kita tidak bisa menjaga hati kita, mengontrol emosi kita. Sabar Bapak Ibu, kalau lift lama ngantri, Masya Allah, ngedumal jangan sampai Bapak Ibu. Ini kita kadang kita lemas, bangunnya telat, kadang kita sampai Bapak Ibu, ya, kita mengabaikan waktu hari-hari kita di tanah haram. Jangan sampai Bapak Ibu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kembalikan niat kita yang mulia lagi semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan lagi niat kita semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin kita akan terus semangat Bapak Ibu. Benar enggak Bapak Ibu? Karena iman manusia itu yazid wa yanqus. Kadang naik iman kita Masya Allah, kadang turun. Berbeda dengan iman malaikat. Iman malaikat itu yazid wala yanqus, akan terus naik imannya, wala yanqus, dan tidak ada sedikit pun mereka berkurang daripada imannya. Berbeda dengan setan, ya. Imannya la yazid wa yanqus, tidak ada bertambah imannya, akan tetapi malah berkurang terus. Makanya digoda, makanya terus kita dirayu oleh syaitan. Ya, makanya kami mengingatkan semua agar senantiasa menjaga daripada waktu kita, menjaga daripada waktu-waktu kita yang Allah berikan pada saat ini. 3 hari sudah berlalu pada saat ini, 5 hari lagi Bapak Ibu, sisa 5 hari lagi. Nggak kerasa baru kemarin rasanya kita sampai. Benar nggak Bapak Ibu? Baru kemarin rasanya kita sampai, kemudian sampai saat ini Masya Allah. Bapak Ibu terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan berziarah pada pagi hari ini insya Allah. Kita mungkin pertama karena pada hari ini sangat banyak sekali jemaah haji yang ada kurang lebih 7.900 jemaah yang ziarah satu tempat semua, yang berziarah satu semua sama kita ziarah kita. Jadi kita atur biar tidak ada macet, biar tidak ada banyak menumpuknya di satu tempat. Jadi insya Allah kita pertama mungkin akan menuju ke kebun kurma, kemudian kita menuju Masjid Quba. Setelah itu baru kiblatnya hendak lewat saja, kemudian kita menuju ke hotel kita. Kemudian Bapak Ibu berkat Allah Subhanahu wa taala, di setiap tempat ini ada fadilah keutamaan. Yang pertama, kita akan menuju kebun kurma. Ada satu kurma yang dicintai oleh Rasulullah SAW, namanya kurma ajwa. Kurma ajwa ini disunnahkan Rasulullah SAW. Kita makan niat sunnah, Allah berikan pahala kepada kita, Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, nanti kita menuju Masjid Quba. Di Masjid Quba Bapak Ibu, nanti kita akan sholat di sana. Kita akan sholat di sana. Nanti ada tempat berwudu di sana. Jangan tidak sholat di Masjid Quba, karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis beliau, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjidal Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajr umrah. Barang siapa yang bersuci berwudu fi baitihi, di rumahnya, kemudian dia pergi menuju Masjid Quba, masuk ke dalam Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kemudian dia melaksanakan salat, dan ada ka'ajr umrah, maka sama pahalanya dengan pahala umrah. Bapak Ibu mau pahala umrah enggak Bapak Ibu? Ada yang pernah umrah enggak Bapak Ibu? Ada yang baru pertama kali ke tanah haram Madinah Al-Munawwarah ini Bapak Ibu? Ya. Rata-rata baru pertama kali. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, terlewatkan momentum. Tidak afdal rasanya, tidak sah rasanya kalau kita berada di Madinah Al-Munawwarah tidak pergi ke masjid yang namanya Masjid Quba. Kemudian kita nanti menuju ke Jabal Uhud. Ke Jabal Uhud ziarah syuhada Uhud di sana insyaallah. Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat terus semangat. Kemudian jangan sampai pindah bis ya Bapak Ibu ya, jangan sampai pindah bis. Lihat kiri kanan kita ya, apa namanya, kawan kita
yang di kiri kanan kita biar tidak nanti saling mencari ya, dan saling mencari. Kemudian insya Allah paling lambat kita akan pulang insya Allah pukul 10.30 sampai 11 ya. Paling lambat ya. Kalau Bapak Ibu gerak kecepatan pergerakannya cepat di setiap tempat ya, nggak ada yang menyia-nyiakan waktu di kebun kurma makan kurma ajwa. Setelah itu ya yang mau nanti ada belanja silahkan belanja, dipercepat masanya waktunya. Dan setelah itu kemudian kita melanjutkan menuju Masjid Quba. Di Masjid Quba pun seperti itu, kita sholat, setelah sholat berdoa, setelah berdoa baru kita kembali lagi menuju ke bis kita masing-masing. Coba umat pun seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu informasi. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Quba nanti kita akan sholat. Yang pertama sholat sunnah tahiyatul masjid li ikramil masjid, li ta'zimil masjid, untuk memuliakan daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita sholat sunnah duha. Saat ini waktunya duha. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkahi, berikan rezeki kita, rezeki yang berkah, yang halal, yang berlimpah. Kemudian salat sunat hajat, banyak kemauan kita, mohon agar Allah sampaikan anak cucu kita di tanah haram, sampaikan istri kita, sampaikan suami kita, sekeluarga kita, kakak kita, abang-abang kita, semua yang kita cintai, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian di Jabal Uhud kita berziarah, kemudian setelah itu kembali ke hotel insyaallah. Semoga Allah mudahkan semua, lancarkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan tadi. Alhamdulillah ketua kita sudah menemukan ada 3 destinasi. Ada 3. Saya umumkan 5. Maka Masjid Qiblatain kita lewatkan rupanya. Di Khandaq kita lewatkan juga. Lewat saja. Ya kita lewat saja maksudnya ya. Ya. Yang 2 itu kita tetap lewatkan aja, kita bisa melihat dari kaca masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya tekankan, mari sama-sama kita menjaga waktu, karena kita harus bagaimanapun paling lambat jam 11 sudah balik ke hotel. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kebun kurma ini nanti kita akan makan kurma ajwa terlebih dahulu. Jangan lihat, tengok kiri kanan ya Bapak Ibu ya. Jangan lihat kiri kanan, kurma ajwa dulu kita makan, karena ini ajwa sunnah Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan dalam hadis beliau, man tasabbaha kulla yawmin 7 maratil ajwa falam yadurruh Yaum summun wala sihrun. Barang siapa yang makan kurma ajwa di pagi hari, mantasabbaha itu maknanya sarapan. Artinya sarapan. Barang siapa yang makan kurma ajwa di pagi hari, falam yadurruhu fi dzalikal yaum,
maka akan terhindar pada hari itu summun wala sihrun, daripada racun dan daripada sihir. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siap semua amalkan sunnah Bapak Ibu? Ya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus semangat semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah ziarah Rasulullah belum Bapak Ibu? Sudah ziarah Rasulullah belum Bapak Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, kita sudah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita sudah satu tanah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu jajar. Ibu, daripada pintu Masjid Nabawi yang utama kita lewati itu lurus saja ke arah kiblat. Nanti di sebelah kiri ada kubah warna hijau. Di sana namanya Babus Salam. Untuk laki-laki boleh lewat langsung melihat di depan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu-ibu dari luar, kita di sana Bapak Ibu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Imam al-Anbiya wal-Mursalin, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ungkapkan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 5 waktu dalam hari kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak sah solat kita kalau kita tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita sampai di sini sudah 3 hari ini Bapak Ibu, kita belum langsung sowan, kita belum berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu, setiap hari nanti luangkan waktu kita. Jika hati kita masih biasa-biasa saja, bersalawat, bersalam langsung di depan baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, dipastikan hati kita terlalu masih ada hijabnya. Allah hijab hati kita karena dosa salah kita. Makanya Bapak Ibu, pelan-pelan kita menuju makam baginda Nabi Muhammad SAW. Bersalawat langsung, ketika kita bersalawat langsung Rasulullah SAW akan menjawab daripada salam kita, salawat kita langsung Bapak Ibu. Karena Madinah Al-Munawwarah ini adalah tanahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sudah satu tanah dengan Rasulullah SAW. Jangan sampai di setiap harinya kita tidak bersalawat, tidak bersalam langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rugi rasanya Bapak Ibu ketika kita berada di Madinah Al-Munawwarah tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berikan satu masa, satu waktu, khususkan diri kita. Nanti sore tidak ada waktu Bapak Ibu, tidak ada waktu kita luang kita. Nanti sore setelah asar langsung menuju lurus saja. Kemudian setelah mentok daripada gerbang daripada Masjid Nabawi di arah kiblat, kiblat itu ambil ke kiri. Di sana Bapak Ibu akan melihat namanya Babus Salam, pintu pertama ke Masjid Nabawi. Kemudian bapak-bapak boleh lewat langsung untuk berziarah langsung ke makbarah baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu hanya bisa berziarah lewat luar saja, dari luar saja. Pandang daripada Qubbatul Khadra, pandang daripada kubah warna hijau di sana Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu hajatkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah didekatkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Baik Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat Bapak Ibu? Sudah ngantuk-ngantuk kayaknya insyaallah. Capek ya Bapak. Capek Bapak Ibu. Insyaallah kita turun sebentar lagi, kita makan kurma ajwa. Kita makan kurma ajwa Bapak Ibu. Kita makan kurma ajwa. Jangan lihat kiri kanan, jangan makan apapun. Berkah setengah kilo nggak apa-apa Bapak Ibu. Iya. Apalagi kalau kasih keluarga, pasti yang terbaik kita belikan. Ibu, standar harga kurma ajwa itu 50 sampai 60 rial harganya, standar harganya. 1 kilonya.
Silahkan Bapak Ibu yang ingin mau beli kurma ajwa dimanapun, tapi jangan tidak di Madinah Al-Munawwarah. Ingat Bapak Ibu, harus di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena keberkahan daripada Madinah Al-Munawwarah, keberkahan dari tanahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu? Makan kurma ajwa dulu, setuju Bapak Ibu?